Hai, sore semuanya, puji Tuhan pada hari ini kita bertemu lagi, haleluya. Ya, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk ibadah bersama kami. Terima kasih banyak dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu Majelis yang sudah meluangkan waktu juga nih untuk beribadah bareng kami, haleluya. Terima kasih semuanya. Oh iya, bagi teman-teman yang ingin bergabung tapi melalui Zoom-nya nggak bisa, lagi error, ada masalah, nggak usah berkecil hati, nggak usah putus asa, nggak usah bersedih, asik, karena kalian bisa bergabung melalui YouTube. Oke teman-teman, gak kerasa sebentar lagi nih kita udah di akhir tahun ya. Tinggal hitungan jari aja kita sudah melewati 2020. Waduh ya, kita harus bisa move on dari masalah-masalah yang ada di 2020. Sama aja kalau misalnya kita tuh pacaran, putus jadi mantan, kita susah banget buat move on. Harus move on begitu ya, back to the point, asik. Jadi semoga kalian sehat-sehat semua. Semoga kita terhindar juga dari virus atau penyakit yang lagi merajalela nih, ya kan? Yang lagi viral kalau di TikTok tuh sebutnya FYP. Ya elah TikTok. Oke, jadi semoga kita terhindar dari segala apapun penyakit virus dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan selalu melindungi kalian tanpa kurang suatu apapun. Amin. Kita juga harus wajib mematuhi protokol kesehatan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ibadah, saya mau ngajak kita semua untuk siapkan hati, siapkan pikiran kita, supaya kita bisa lebih fokus mendengarkan firman Tuhan, kita bisa lebih fokus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, selamat beribadah. Are you ready, guys? 5, deng, 4, deng, 3, deng, 2, deng, 1. Shalom semuanya. Damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di ibadah streaming Natal Pemuda Remaja
dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa karena pada hari ini Kau izinkan kami untuk ibadah bersama-sama merayakan hari kelahiran-Mu, Natal Pemuda Remaja Lahairoi 2020. Bapa yang Maha Baik, di tengah kondisi pandemi ini Bapa, kami mengucap syukur karena kami masih bisa merayakan hari kelahiran-Mu walaupun harus dengan ibadah online. Bapa, kami mohon perlindungan daripadamu Tuhan, penyertaan daripadamu, biarlah kiranya ibadah pada hari ini dari awal pertengahan hingga akhir bisa berjalan dengan lancar, dan kiranya Engkau memberkati supaya setiap kami dapat membawa berkat setelah mengikuti ibadah ini Bapa. Inilah sudah permohonan kami Bapa, ampuni akan segala salah dan dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Shalom teman-teman. Shalom. Gimana nih kabarnya teman-teman yang di rumah? Pasti sehat. Semoga sehat. Kak Regit gimana kabarnya? Puji Tuhan sehat. Puji Tasya. Tuhan. Tasya, apa kabar? Aku juga puji Tuhan Puji sehat. Tuhan. Kalau pemusik gimana kabarnya? Baik. Kalau singer gimana kabarnya? Baik. Puji Tuhan semuanya sehat ya Kak. Puji Tuhan. Pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung live streaming ibadah Natal Pemuda Remaja 2020. Padahal ya Kak Regit, tahun lalu tuh kita masih ngerayain bareng-bareng. Gereja Lahairoi ya Sya, Iya, ya. betul banget. Tapi bersyukur Kak, karena di tengah pandemi dengan segala problema yang terjadi selama tahun 2020 ini, Tuhan masih memberikan kita kesempatan di tengah kesedihan kita, kekecewaan kita, dan keraguan kita. Makanya kita harus bersuka cita. Supaya damai dan sukacita Natal kita makin terasa, mari kita angkat lagu pujian Hai Siarkan di Gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya
kita mau ngobrol-ngobrol sebentar ya, Syah ya. Boleh dong. Nah, Syah, kalau misalkan kita lihat flashback 1 tahun terakhir ini, Syah ya, banyak banget kejadian-kejadian yang mungkin memberatkan kita ya. Mulai dari mungkin banyak orang yang harus di PHK, terus usaha-usaha yang mungkin harus bangkrut, dan sekolah online, dan perawat-perawat medis juga mungkin susah mereka ya karena Iya, menangani berjuta-juta pasien. betul banget. Dan mungkin beberapa di antara kita ada yang harus kehilangan sanak saudaranya karena COVID-19 ini. Tapi Syah, di atas segalanya itu Syah, kita tuh punya satu sahabat yang luar biasa baik banget. Bisa dibilang itu adalah penolong kita yang akan selalu mendampingi kita dalam susah maupun senang. Siapa lagi kalau bukan? Tuhan Yesus. Oleh karena itu teman-teman, mari kita sama-sama sambut kelahirannya. Kita akan satu pujian, Yesus kaulah sahabatku.
perwakilan dari jemaat, majelis jemaat dan juga pendeta jemaat untuk maju ke depan untuk menyalakan lilin. Yang pertama ada pendeta jemaat, Bapak Pendeta Haryo Budi STH MAP. Lalu ada perwakilan majelis jemaat, Ibu Majelis Seli. Selanjutnya ada Ketua Pemuda, Saudara Francis Jefferson Pontoan. Lalu ada Ketua Remaja, Saudari Leilani Felicia Anggini Setiawan. Dan yang terakhir ada perwakilan jemaat, Saudara Tobias Willy Wowiling. Kedatangannya layaknya lilin yang menerangi kita yang tersesat di dalam gelapnya dosa. Ia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya melalui Yesus Kristus kita dapat memperoleh harapan dan damai dalam kehidupan ini. Teman-teman, kami undang teman-teman untuk menyalakan lilin atau handphone dari rumah masing-masing. Mari kita sambut kehadirannya yang membawa terang dan kehangatan bagi kita. Mari kita sama-sama angkat lagu ini sekali lagi. Hai bintang indah Bethlehem, kiranya sinarmu bawa harapan dan damai bahagia di kamu. Kehangatanmu kirimkan di hati yang beku. Berharap kasih Tuhan di hari yang syahdu. Ada warna Natal bagus banget ya? Iya, Wow, iya ya bener banget. lampunya terang banget. Oh. Wah, nggak kerasa. Udah Natal juga sekarang. Iya ya, kayaknya baru aja gak sih kita ngerayain Natal kemarin? Tapi sebel nggak sih? Natal tahun ini tuh beda banget. Gara-gara pandemi yang sekarang menimpa kita ini, jadi ya gitulah pokoknya sebel. Kenapa kok bisa sebel? Ya sebel dong. Hari Raya Natal itu hari raya yang ditunggu oleh seluruh umat Kristen di dunia. Harusnya dirayain itu megah, meriah gitu kan. Tapi gara-gara corona yang sekarang melanda kita, Persepsimu tuh salah. Dengerin ya. Berikan senyummu kepada mereka, karena ini Natal dan Natal ialah cinta.
Baiklah, tapi tetap aja euforia tahun ini tuh nggak seru. Nggak ada panitia, nggak ada dekorasi, nggak ada nyari dana, sama makan-makan. Souvenir, tari-tarian. Nah, Ya sedih juga sih. Jadi maksudmu kenapa gereja nggak dibuka, terus ngadain Natal tapi dengan protokol kesehatan gitu? itu tahu. Mall aja dibuka, masa gereja enggak? Kamu nih kalau mau ditutup gimana orang-orang di luar sana yang cari uang? Harusnya tuh kamu bersyukur. Buktinya sampai sekarang masih diberi nafas kehidupan kan sama Tuhan, bener nggak? Bener banget tuh. Ya kasihan juga orang-orang yang di luar sana yang keluarganya kehilangan anggota keluarganya gara-gara keadaan kayak gini. Jadi ini lagi malah mau ngadain Natal gede-gedean. Emang sih kita tahun ini ngerasain suasana Natal yang beda. Tapi seenggaknya kita bersyukur karena ya kita masih diberi kesempatan sama Tuhan untuk ngerasain Natal kan di tahun ini. Ku ada, ku hidup, semua karena kasih karuniamu. Natal yang terindah, saat aku bisa kembali ke rumah. Canda tahun dihiasi warna-warni terang pohon Natal. Ku bersama keluarga panjatkan syukur dan doa. Hari Natal telah tiba, sukacita terasa. Telah lahir ke dunia Juru Selamat manusia. Hari Natal telah tiba, sukacita terasa. Telah lahir ke dunia Juru Selamat manusia. Telah lahir ke dunia Juru Selamat manusia. Tangan Tuhan bekerja dalam hidup kita sangat luar biasa. Karyanya selalu membuat kita terkagum. Firman-Nya adalah jembatan agar kita lebih mengenal Dia. Dan melalui firman-Nya, kita mampu mengambil keputusan ketika logika dan perasaan tak mampu melakukannya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu penyembahan kita mengenal. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu.
Tuhanku. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Shalom, pemuda remaja Jemaat PAUG Gereja Laheroi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema Natal yang diberikan oleh panitia kepada saya selaku hamba Tuhan adalah New Hope, harapan baru. Dengan bacaan Alkitab dari Perjanjian Baru, surat 2 Korintus pasal 10 ayat 3 dan 4, serta Perjanjian Lama di Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan dan masuk dalam renungan Natal, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang lahir untuk kami, Engkau yang datang untuk kami, guna menyelamatkan kami semua umat-Mu. Pada saat ini, kami Komisi Pemuda Remaja Jemaat PAUG Gereja Laheroi ingin memperingati dan merayakan karya Tuhan yang besar itu. Kelahiran Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus bagi dunia dan bagi kami semua umat yang percaya. Kami mohon ya Tuhan, Engkau berkenan berbicara dalam firman Natal pada saat ini. Bersabdalah Tuhan Yesus, bayi yang ajaib yang lahir untuk kami. Haleluya, amin. Pemuda remaja yang kekasih, firman Tuhan dalam 2 Korintus 10 ayat 3 dan 4 berkata demikian. Memang
kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Sedangkan dalam perjanjian lama, Yeremia 29 ayat 11, firman Tuhan berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, rancangan shalom, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Shalom, pemuda remaja yang Tuhan Yesus kasihi. Firman Tuhan pada saat ini untuk kita sekalian begitu luar biasa. Dan Pak Pendeta mau membuka renungan Natal untuk kita sekalian dengan satu pertanyaan. Bagaimana Natal adik-adik semua pada tahun 2020 ini? Apakah Natal kita White Christmas? Natal putih? Atau apakah Natal kita tahun ini Blue Christmas? Natal biru? Atau malah Natal kita pada tahun 2020 ini Black Christmas, Natal kelabu, Natal hitam. Adik-adik masing-masing yang tahu, namun yang jelas harus diakui bahwa pandemi COVID-19 yang terjadi sejak 9 bulan yang lalu, sejak bulan Maret yang lalu, membuat banyak sekali perubahan. Natal yang biasanya kita rayakan secara langsung dengan tatap muka, berkumpul bersama, bernyanyi bersama, sambil bercanda ria, bergandengan tangan, makan dan minum bersama, semua berubah. Karena apa? Karena tahun ini kita hanya merayakan Natal lewat Zoom, melalui live streaming. Pemuda remaja yang kekasih, ternyata bukan hanya perayaan Natal yang berubah. Harapan-harapan kita, rencana-rencana kita juga banyak yang berubah. Di dalam studi, di sekolah, atau di kampus, yang biasanya kita belajar bersama dengan teman-teman, berdiskusi secara langsung, sekarang berubah karena dilakukan dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Bahkan yang memprihatinkan juga wisuda, yang seharusnya merupakan kebanggaan seseorang dan keluarga, karena sudah berhasil lulus S1 atau S2 atau S3, juga dilakukan dengan Zoom atau live streaming. Selain itu, adik-adik pemuda remaja, banyak harapan atau rencana di dalam pekerjaan, di dalam bisnis juga harus berubah. Karena banyak perusahaan yang melakukan PHK secara besar-besaran
dan tidak menerima lowongan pekerjaan. Demikian juga ada yang mempunyai harapan atau rencana untuk pergi ke luar kota atau pergi ke luar negeri, juga harus berubah atau tertunda, dan seterusnya dan seterusnya. Pemuda remaja yang Tuhan Yesus kasihi, di tengah-tengah harapan, di tengah-tengah rencana yang tidak menentu itu, disinilah makna Natal menerobos. Makna Natal mau berbicara bahwa kelahiran Yesus, bahwa kedatangan Tuhan memberikan harapan baru, di mana rencana kita manusia memang dapat berubah. Rencana saudara dan saya bisa berubah. Tetapi satu hal, rencana Dia, rencana Tuhan, rencana Allah tidak akan pernah berubah. Alkitab katakan, rencana kita manusia di dunia ini memang dapat berubah. Karena kita manusia sesungguhnya lemah, sesungguhnya terbatas. Namun, rencana Tuhan, rencana Yesus tidak akan pernah berubah. Dan firman Allah pada perayaan Natal saat ini berkata dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11, bahwa rencana Tuhan itu bukanlah rencana kecelakaan, tetapi rencana shalom, rencana damai sejahtera, untuk memberikan kepada kita semua, pemuda remaja yang percaya kepadanya, hari depan yang penuh harapan. Oleh karena itu, adik-adik pemuda remaja yang kekasih, apapun keadaan saat ini, apapun masalah dan pergumulan saudara sekarang ini, yakini, percayalah bahwa ada rencana Tuhan yang baik dan indah untuk kita. Bahwa ada rencana Tuhan, rancangan Allah yang baik dan indah untuk saudara dan saya, yaitu hari depan yang penuh harapan. Selamat Natal, pemuda remaja yang kekasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Biarlah kiranya firman Tuhan yang baru saja kita dengar bisa kita simpan dalam hati dan pikiran kita, dan selalu kita jadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita angkat satu lagu penyembahan, doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu.
besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu Tuhan, kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sudah ditemukan ternyata orang yang telah terkena virus corona ini berhubungan dengan dua orang, seorang ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya yang berumur 31 tahun. Cek oleh tim kita pada posisi yang ternyata pada posisi yang sakit. Dicek dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Sorotan lainnya, saudara, jumlah pasien meninggal akibat COVID-19 yang meningkat. Untuk mengatasi ini, untuk sementara beberapa pemakaman dialihkan ke TPU lain. Blok makam khusus jenazah COVID-19 di tempat pemakaman umum Pondok Rangon, Jakarta Timur semakin menipis. Bahkan diberitahukan kepada seluruh karyawan PT Sangyopuro bahwa perusahaan akan melaksanakan pemutusan hubungan kerja atau PHK massa. Ribuan pekerja dalam apel tersebut tertegun mendengar pengumuman pemutusan hubungan kerja terhadap 2.500 karyawan buruh pabrik sepatu yang diketahui berlokasi di kawasan Bersyukur untuk berkat Tuhan selama hampir 1 tahun dengan segala problematika yang terjadi. Tuhan izinkan kita bertahan sampai saat ini. Mungkin kita merasa khawatir tidak dapat menjalani semua seperti sedia kala. Tapi melihat berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat kita harus yakin bahwa Tuhan akan selalu berjalan bersama kita melewati setiap permasalahan yang ada.
hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Pemuda remaja yang Tuhan Yesus kasihi, sekarang marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk menaikkan syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang telah lahir untuk kami seluruh umat manusia, untuk menyelamatkan kami, manusia yang penuh dengan kelemahan, manusia yang penuh dengan cacat celah dan kubangan dosa. Terima kasih atas kelahiran, atas kasih sayang Tuhan yang begitu luar biasa. Secara khusus, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang begitu berat yang kami hadapi pada saat ini. Secara khusus, pandemi COVID-19 yang membuat banyak sekali perubahan di dalam aktivitas kehidupan kami. Namun, pada Natal ini ada janji Tuhan yang membuat kami kuat, yang membuat kami memiliki pengharapan bahwa ada rancangan Tuhan yang pasti, rancangan Tuhan yang baik dan indah, dan yang tidak akan pernah berubah.
yaitu bahwa rancangan Tuhan bagi kami, bagi orang-orang percaya, bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan shalom, rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kami, seluruh umat manusia, termasuk kami pemuda remaja, masa depan yang penuh harapan. Kami mau berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan kami, untuk setiap aktivitas kami, di dalam studi kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam relasi dengan sesama kami. Biarlah Tuhan memberkati semua, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan kepada kami. Kami juga mohon berkat Tuhan bagi keluarga kami sekalian, jemaat-Mu. Kami berdoa untuk orang tua kami, papa mama kami, saudara-saudara kami, kakak, adik, bahkan seluruh keluarga besar. Kami mohon Tuhan berkati pada hari Natal ini, tetapi juga pada hari-hari, bulan-bulan, dan tahun-tahun yang akan datang. Karena bersama Tuhan, bersama Yesus, ada masa depan yang penuh harapan. Kami mau berdoa untuk seluruh kegiatan-kegiatan, baik di dalam komisi pemuda maupun komisi remaja, jemaat Gereja Laheroi. Tuhan juga berkati, Tuhan juga arahkan, secara khusus di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung saat ini. Tuhan berikan yang terbaik, Tuhan berikan yang terindah untuk setiap kegiatan ibadah, persekutuan, pelayanan, dan kesaksian Komisi Pemuda dan Komisi Remaja. Tuhan berkati pengurus Komisi Pemuda dan Komisi Remaja, serta seluruh anggota yang ada di dalamnya. Biarlah kami boleh berjalan bersama-sama, bersekutu bersama-sama, melayani dan bersaksi bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, Kepala Gereja yang hidup. Akhirnya, kami juga berdoa dan mohon pertolongan Tuhan agar pandemi COVID-19 ini dengan kasih sayang dapat segera berlalu, sehingga kami boleh kembali beraktivitas secara baik, secara normal, di dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala-galanya. Inilah doa kami, inilah permohonan dan syukur kami pada hari Natal yang indah ini. Seluruh doa, permohonan dan syukur ini hanya kami dasarkan dan sempurnakan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan yang telah lahir untuk kami semua, yang telah mengajar kepada kami sekalian berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Pemuda remaja yang Tuhan Yesus kasihi, sekarang kembalilah dan tinggallah dengan damai sejahtera Allah, serta terimalah berkat yang dari Tuhan. Anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir untuk kami, yang kami peringati dan rayakan dalam Natal saat ini. Kasih Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh yang Kudus menyertai, menjaga, dan memberkati pemuda remaja Jemaat PAUK Gereja Lahairo beserta dengan seluruh keluarga dan jemaat dari sekarang kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung dalam streaming ibadah Natal Pemuda Remaja tahun 2020. Dan semoga ibadah kali ini benar-benar bisa membawa damai dan sukacita untuk teman-teman dalam menjalani sisa hari di tahun 2020 ini. Dan tentunya kita semua berharap bahwa kita semua akan diberikan kesehatan dan kekuatan, dan semua keadaan akan cepat membaik di tahun depan dan kita akan bisa berkarya seperti sedia kala. Nah teman-teman, untuk menutup ibadah Natal kita pada hari ini, mari kita angkat satu lagu pujian dari Pulau dan Benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga cendera Tuhan yang kudus, Allah menyanyi juga di hadapan penebus. Muliakan Tuhan. Kami juga mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semua pihak yang sudah berperan dalam terselenggaranya streaming ibadah Natal Pemuda Remaja tahun 2020 ini.
mulai dari Bapak Pendeta dan juga ada Majelis Jemaat, Komisi Pemuda dan juga Komisi Remaja. Dan kami juga akan memperkenalkan beberapa pihak yang sudah mengisi acara pada ibadah Natal pada hari ini. Yang pertama dari tim musik. Ya, dari sisi sebelah kiri saya ada Bang Farol sebagai organis. Selanjutnya ada Mas Dimas sebagai drummer. Kemudian dari sisi sebelah kanan saya ada Bang Yona sebagai bassis. Kemudian yang terakhir ada Efrat sebagai gitaris. Oke, Syah. Kemudian ada siapa lagi nih, Syah? Lalu kita ada singer kita, ada Medin. Halo Medin. Dan ada Peter. Yeay. Nah, kita juga ada tim drama musikal kita nih, Kak. Siapa aja? Yang pertama ada Hana. Halo Hana. Yang kedua ada Bita. Yeay. Dan yang ketiga ada Bang Bona. Oke, terakhir kami sebagai MC, saya Regita, saya Tasya. Kami berdua mengucapkan Selamat Natal 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 2021. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru.